Aku nggak pernah menyangka kalau klien pertama ilustrasiku itu ternyata datang dari luar negeri. Gimana sih ceritanya? Jadi saat itu aku baru aja menyelesaikan S2 aku, mengikuti saran orang tua ya. Nah, aku ingatnya saat itu tahun 2020. Nah, tapi pada saat kuliah waktu itu, aku udah mulai sering menggambar dan upload-upload ilustrasi di Instagram. Nah, yang nggak aku tahu ternyata kegiatanku mengupload-ngupload di Instagram itu ternyata aku sedang membangun portofolio sendiri ya tanpa sadar. Nah, seperti yang kita tahu tahun 2020 itu kita sedang dilanda COVID-19. Dan pada saat itu juga aku sudah menyelesaikan magisterku. Jujur Li, aku lega banget ya bisa menyelesaikan kuliah. Dan akhirnya aku bisa mempunyai banyak waktu untuk menggambar lagi. Nah, jadi pada saat masa-masa COVID itu, perekonomian tuh kan lagi turun banget ya. Nah, jadi aku mulai berpikir gimana nih kalau misalnya aku menghasilkan uang dari ilustrasi. Dan akhirnya aku riset dan mencari tahu gimana ya cara menghasilkan uang dari ilustrasi, dari menggambar. Nah, aku cari tahu tuh platform apa yang bisa aku pakai. Terus gimana nih caranya untuk mendapatkan klien. Terus aku cari tahu media apa nih yang cocok untuk menjual ilustrasi. Nah, ketika riset aku juga sembari nih gambar-gambar dan upload-upload gambarku di Instagram. Nah, saat itu juga akhirnya aku secara nggak sadar juga membentuk art styleku sendiri. Hingga akhirnya aku iseng-iseng untuk membuat commission sheet. Walaupun dalam hati tuh sempat ragu ya. Emang ada gak sih yang tertarik? Nah, terus tuh aku riset, aku cari tahu, aku gambar-gambar, terus aku upload. Nah, gitu terus tuh ya selama COVID. Sampai akhirnya suatu hari ada yang nge-DM. Nah, yang nge-DM itu seseorang dari Saudi Arabia dan dia suka dengan art styleku dan memesan ilustrasi. Jujur aku seneng banget dan juga deg-degan sih karena ini kan klien pertama ya. Nah, aku kan cari tahu ya siapa sih ini klien ini. Ternyata dia seorang breastfeeding counselor dan edukator di negaranya. Jujur aku seneng banget gitu bisa membantu misinya gitu dalam mengedukasi ibu-ibu yang menyusui. Dan aku jadi kayak merasa berguna gitu deh. Nah, setelah pengalaman klien pertama ini, aku jadi lebih rajin upload-upload karya di Instagram. Dan tanpa aku sadari ternyata banyak juga nih klien-klien lain yang berdatangan dan juga memesan ilustrasi ke aku. Dan aku juga sempat bertanya-tanya nih kok kebanyakan klienku tuh berasal dari luar negeri ya. Tapi yang ku tahu pasti adalah kepercayaan dari klien pertama ini tuh benar-benar berdampak banget buatku sendiri. Itu tuh membuatku menjadi semakin yakin dan percaya diri untuk melanjutkan karirku di dunia ilustrasi. Nah, jadi itu dia ceritanya guys. Menurut kalian gimana kalau misalnya aku bikin series tentang story behind my illustration? Gimana menurut kalian? Menarik nggak? Kalian mau nggak sih denger ceritaku, pengalamanku dengan klien-klienku? Gimana? Coba deh kalian tulis di kolom komentar. Bye! Thank you for watching.